Pernah nggak sih kamu lagi butuh banget uang, datang ke ATM, masukin kartu, mesinnya malah nolak ngasih uangmu. Rasanya pasti kesel dan bingung kan? Nah, di bahasan kali ini, kita akan bedah kenapa momen kayak gitu bisa terjadi, dan apa artinya buat konsep kepemilikan uang yang sebenarnya. Oke, kita mulai ya. Kejadian di depan ATM tadi tuh ternyata bukan cuma cerita kamu atau saya aja. Ini kejadian di seluruh dunia loh. Di Siprus, Lebanon, Nigeria, sampai Argentina. Ceritanya sama. Orang-orang biasa tiba-tiba nggak bisa ngakses uang hasil jeripayah mereka sendiri. Dan ini bukan sekedar gangguan teknis biasa, tapi gejala dari masalah yang jauh lebih dalam di sistem keuangan kita. Coba deh bayangin, hari biasa aja, nggak ada yang aneh. Kamu butuh cash buat belanja, bayar ini itu, atau ya buat pegangan aja. Kamu datang ke mesin yang seharusnya jadi gerbang ke uang hasil kerja kerasmu. Terus, jreng, muncul tulisan kayak gini di layar. Akses kamu ditutup. Bukan karena saldomu kurang loh, tapi karena sistemnya, entah siapa di atas sana, secara sepihak memutuskan begitu. Uang yang harusnya jadi milikmu, tiba-tiba jadi nggak bisa kamu sentuh. Nah, momen penolakan kayak ginilah yang menurut sumber kita ngebongkar sebuah, ya bisa dibilang ilusi besar yang selama ini kita terima aja di sistem perbankan modern. Ilusi tentang siapa yang sebetulnya pegang kendali. Pasti kita semua langsung mikir, loh, kan itu uang saya. Hasil kerja keras saya tabung di bank. Kok bisa nggak boleh diambil? Pertanyaan yang wajar banget kan? Dan jawabannya, mungkin ini yang bikin kaget. Ternyata, tidak. Jadi gini, menurut argumen ini, saat kamu setor uang ke bank, secara teknis, kamu itu lagi nukerin uangmu dengan semacam surat utang dari bank. Uang itu jadi asetnya bank, dan kamu jadi pemberi pinjaman tanpa jaminan ke mereka. Kamu cuma pegang janji kalau bank bakal balikin uang itu pas kamu minta. Nah, ini dia poin kuncinya, persis seperti yang ada di layar. Kepemilikan sejati itu nggak butuh izin. Coba pikirin deh, kalau kamu mau masuk ke rumah sendiri tapi harus minta izin dulu, apa itu beneran rumah kamu? Logika yang sama menurut argumen ini berlaku buat uangmu. Konsep ini punya nama keren, teater kustodi. Kenapa teater? Iya, karena ini semua kayak panggung sandiwara. Kita dikasih aplikasi perbankan, kartu debit, seolah-olah kita yang pegang kendali. Tapi di belakang panggung, yang jadi sutradaranya ya bank atau pemerintah. Dalam kehidupan sehari-hari, jadinya ya kayak gini. Gajimu praktis dipegang dan diawasi sama bank. Tabunganmu bisa aja dibekuin kapanpun mereka mau. Setiap transaksi yang kamu lakukan, semuanya bisa dipantau, ditandai, atau bahkan ditolak. Intinya, uangnya sih uangmu, tapi aturannya, aturan mereka. Oke, jadi kalau sistem yang ada sekarang ini ribet sama izin dan aturan macam-macam, ada nggak sih alternatif lain? Nah, sumber ini menawarkan sebuah solusi yang idenya cukup radikal. Uang yang nggak butuh izin dari siapapun. Coba kita lihat perbandingannya langsung ya. Di satu sisi ada bank biasa. Butuh izin, bisa dibekuin, aturannya gonta-ganti, dan dikontrol sama institusi. Nah, di sisi lain ada Bitcoin yang kita pegang sendiri. Nggak perlu izin, nggak bisa dibekuin, aturannya itu ya protokolnya. Dan yang paling penting, kendalinya 100% ada di tangan kita sendiri. Inilah inti dari kedaulatan finansial, yaitu memegang kunci pribadi kamu sendiri. Anggap aja kunci ini kayak kombinasi brankas super rahasia yang cuma kamu yang tahu. Kalau kuncinya di tanganmu, ya hartamu di tanganmu. Bukan di bank, bukan di pemerintah, tapi di tangan Anda. Oke, sekarang kita lihat kenapa ini jadi lebih dari sekedar urusan duit. Ini bukan cuma debat teknis tentang sistem keuangan, ini soal dampaknya ke kebebasan kita sebagai manusia. Lihat angka ini, 0,01 BTC. Kelihatannya kecil ya? Mungkin nggak seberapa dibandingin tabungan seumur hidup di bank. Tapi, angka ini tuh simbol dari sesuatu yang jauh lebih besar. Ini adalah kemampuan untuk punya aset yang bisa kamu akses kapan saja, kirim kemana saja di dunia tanpa perlu minta izin ke siapa-siapa. Ini adalah pintu keluar darurat tanpa perlu memohon-mohon. Nah, ini ngebawa kita balik lagi ke cerita orang yang di depan ATM tadi. Coba deh tanyain ke mereka. Orang-orang yang bahkan nggak bisa narik uang receh sekalipun. Kira-kira mereka mau bayar berapa untuk punya sesuatu yang nggak akan pernah bisa dibekuin sama sistem. Di saat krisis, nilai kebebasan ini jadi nyata banget. Ini pengingat yang keras buat kita semua. Kehidupan modern kita ini bergantung banget sama pergerakan uang yang lancar. Saat aliran itu macet, fondasi masyarakat bisa mulai goyang, dan kepanikan pun menyebar dengan cepat. Jadi kita tutup bahasan ini dengan kembali ke pertanyaan awal, tapi kali ini untuk kamu renungkan sendiri.
Nanti pas kamu cek saldo rekening, coba tanya ke diri sendiri. Angka yang aku lihat ini beneran punyaku atau aku cuma lagi pinjem aja dengan izin yang bisa dicabut kapanpun? Menurut sumber ini, jawaban dari pertanyaan itu bisa jadi mengubah cara kamu melihat uang selamanya.